Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Masih bersama dengan kitab yang membahas tentang aqidatut tauhid, dan kita masih membahas tentang tauhidul asma was sifat. Tauhidul asma'i was sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifatnya dengan menetapkan nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitab sucinya Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya, tanpa membayangkan bagaimana hakikatnya, tanpa menolak sebahagian darinya, dan tanpa merubah maknanya, merubah lafadznya kepada makna dan lafadz lainnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan menjelaskan beberapa sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Di antaranya sifat tersebut adalah al-ulu, yaitu sifat ketinggian. Uluwullahi ta'ala, sifat ketinggian Allah ta'ala. Perlu kita ketahui bahwasanya sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi dua, yaitu uluwuz zat dan uluwuz sifat, yaitu ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak ada satu sifat kesempurnaan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala memilikinya dan lebih sempurna ketimbang yang lainnya. Ini maksud dari sifat atau ulu sifat, yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi bahwasanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketinggian
sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian sifat Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah tidak ada satupun sifat kesempurnaan melainkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut lebih tinggi dan lebih sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil masalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sifat-sifat yang maha tinggi. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sifat-sifat yang maha tinggi maksudnya adalah sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak ada satu makhluk pun yang menyamainya, walaupun makhluk tersebut memiliki sifat dari sisi penamaan yang sama. Seperti contohnya sifat pendengaran, sifat penglihatan, begitu juga sifat berbicara, sifat hidup, sifat mampu, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari sifat-sifat yang lainnya yang itu dimiliki oleh makhluk juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha tinggi lagi maha sempurna, yang tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Makhluk memiliki sifat mendengar, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pendengaran yang maha tinggi lagi maha sempurna. Demikian. Yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuknya, yang kita tidak boleh mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya, dan kita tidak boleh menolaknya, dan tidak boleh kita samakan dengan makhluknya, dan tak boleh juga bagi kita untuk memalingkan kepada makna yang lainnya. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, maka diberlakukan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu ada pada makhluk, namun sifat Allah itu maha tinggi lagi maha sempurna. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walillahil masalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, maha sempurna. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya itu berada di atas seluruh makhluknya, di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang bersamanya, setara dengannya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala zatnya itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Di atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, zat makhluk bersama dengan zat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Zat Allah Subhanahu wa taala terpisah dari makhluknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Alam makhluk itu di bawah semua makhluk, alam mereka ini di bawah, ya. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini di atas, maha tinggi, ya, tidak bersama, tidak bersatu, ya, tidak melebur dengan makhluknya seperti yang diyakini oleh orang-orang, ya, hululiyah dan ittihadiyah, ya. Itu orang-orang ahlul hulul dan ahlul ittihad. Itu orang-orang yang mengakui atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melebur, menyatu dengan makhluk-makhluknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun keyakinan Islam, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, zatnya berada di atas seluruh makhluknya. Dan ini ditunjukkan, dibuktikan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam sabda Nabi SAW, dan diakui, ditetapkan oleh seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan ini diakui juga oleh fitrah manusia. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ya ini penuh dengan
apa yang kita sebutkan ini, yaitu penetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya. Jelas gamblang dalam menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala zatnya di atas seluruh makhluknya. Hanya saja dalil-dalil tersebut itu beragam di dalam kandungan indikasi penetapan hal tersebut. Di antaranya adalah kita akan sebutkan, yang pertama adalah penyebutan secara gamblang. Penyebutan secara gamblang tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, di atas seluruh makhluknya, itu diiringi dengan adanya kata min. Kata min yang artinya dari. Yang itu menunjukkan atau menetapkan kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 50, ini diantaranya Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ada min di sini ya. Yakhafuna, mereka itu takut rabbahum, kepada Rabb mereka, min dari fawqihim, dari atas mereka, dari atas mereka. Rabb mereka yang ada di atas mereka. Mereka takut kepada Rabb mereka, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Rabb mereka itu yang ada di atas mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini jelas jelas tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas dan gamblang tentang kemahatinggian zatnya di atas seluruh makhluknya, dan secara khusus ada penyebutan min. Baik, berikutnya ini bentuk ragam variasi dalam menetapkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala secara zatnya di atas seluruh makhluknya. Berikutnya yang kedua adalah penyebutan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya yang disebutkan secara gamblang, menyebutkan secara gamblang tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala zatnya secara mutlak. Kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, yang menunjukkan kepada seluruh tingkatan ketinggian, yang menunjukkan kepada seluruh bentuk tingkatan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketinggian zatnya, baik itu ketinggian kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, yang kedua ini dalil-dalil yang akan kita sebutkan adalah dalil-dalil yang menyebutkan secara gamblang tentang kemahatinggian Allah secara mutlak, yang menunjukkan kepada semua bentuk level-level ketinggian, baik itu ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala, ketinggian kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal aliyyul azim. Ini akhir dari surah ini akhir dari ayat kursi, wa huwal aliyyul azim, dan dia adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha agung. Demikian, zat yang maha tinggi. Tinggi apanya? Tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya, tinggi kemahakuasaannya di atas seluruh makhluknya, dan tinggi kedudukan serta kemuliaannya di atas seluruh makhluknya. Demikian. Begitu juga ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan mengajarkan kepada umatnya untuk membaca ketika dalam kondisi sujud, di mana kondisi tersebut adalah kondisi yang paling rendah. Seluruh anggota badan kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu tanah itu
menjadi sama rata dengan kening, ya. Jadi ketika itu kening, hidung, tangan, kedua kaki, kedua lutut, ini semuanya diratakan dengan tanah, ya, rata dengan tanah, ya. Kemudian membaca sebuah bacaan zikir yang memuat tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk, ya, perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus mengakui kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Kita disyariatkan untuk membaca Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku, Tuhanku yang maha tinggi. Ketika seorang hamba dalam kondisi yang begitu menghinakan dirinya, hidung dan keningnya, kedua tangannya, kedua lututnya, serta kedua kakinya, itu diratakan, disamakan dengan tanah, permukaan tanah. Bersama dengan itu, ketika dia menghinakan dirinya, dia dianjurkan, disyariatkan untuk membaca sebuah zikir yang menunjukkan pensucian Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ini bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang, ya, dalam kondisi seperti ini, yang dia menghinakan dirinya, ya, kepada Zat yang maha agung, lagi maha tinggi, menghinakan dirinya dan anggota badannya, ya, di hadapan Zat yang maha tinggi lagi maha agung. Dalam kondisi seperti ini, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya doa ketika itu, ya, makbul. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bentuk yang kedua. Kita akan sebutkan bentuk yang ketiga, bentuk ragam di dalam menetapkan Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha tinggi. Kita akan sebutkan bentuk yang ketiga, di mana dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan secara gamblang, jelas tentang Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam ketinggian. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah, ya, Al-Mulk ayat 16. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis sama'. Aamintum man fis sama'. Di beberapa ayat, ya. Aamintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di as-sama'? As-sama', maksud dari as-sama' di sini adalah, ya, al-ala. Ya, as-sama' maksudnya adalah al-ala. Karena sama ini berasal dari kata sama yasmu semuan samaan. Ya, yaitu maknanya sama seperti ala ya'lu 'uluwan alaan. Ala ya'lu 'uluwan alaan, yaitu artinya ketinggian. Jadi makna sama di sini maksudnya adalah ketinggian. Bukan seperti yang dipahami oleh sebahagian orang, maksud dari man fis sama di sini adalah as-sama, maksudnya adalah langit. Sedangkan fi ini maknanya dzarfiyah, ya, yaitu dzaraf yang menunjukkan tempat katanya. Demikian. Berarti menurutnya, ya, dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit. Yaitu berada di langit, diliputi oleh langit. Nah, ini merupakan keyakinan yang keliru. Ya, keyakinan yang keliru. Perlu kita ketahui bahwasanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, tafsir
ya terkait dengan aamintum man fis sama atau yang semisal dengan ini, dalil-dalil yang semisal ini yang menyebutkan bahwasanya Allah itu fis sama, ya, yang makna fis sama Allah itu maksudnya fis sama seperti firman Allah ini surah Al-Mulk ayat 16, ya. Allah itu fis sama, maksud fis sama di sini, maka ini ada dua tafsirnya. Yang pertama adalah fi itu bukanlah bermakna di dalam, akan tetapi fi itu bermakna ala. Fi bermakna ala. Mungkin sebagian orang yang tidak memahami ini akan menyatakan bodohnya terhadap orang yang demikian. Kita katakan ini tafsir yang maksud dari salaf. Jadi fi itu bermakna ala, yaitu di atas. Ya, bukan maksudnya fi adalah di dalam, dzarfiyah, dzaraf, keterangan tempat yang menunjukkan dia berada di dalamnya, demikian. Kemudian as-sama ini bermakna as-sama al-mabniyah, yaitu langit yang ketinggian yang dia dalam bentuk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu langit-langit yang berlapis 7 itu. Langit pertama sampai langit yang ke-7, demikian. Maka makna fi di sini adalah bermakna ala, yaitu di atas. As-sama adalah kita terjemahkan dengan langit. Seperti itu. Ya. Maka tafsiran pertama ini, ya, menetapkan bahwa Allah itu di atas langit, bukan di dalam langit, demikian. Ini tafsir yang pertama. Mungkin ada juga yang berkomentar, bagaimana kok fi yang artinya di dalam itu diterjemahkan dengan atau ditafsirkan dengan ala, demikian, ya. Maka kita sampaikan, ya, bahwa ada ungkapan di dalam Al-Qur'an yang fi itu bermakna ala. Allah sendiri, ya, Allah sendiri, bahkan sebagian orang itu memahami bahwasanya, ya, yang memahami bahasa Arab, bahwasanya fi itu bermakna Allah. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat. Allah mengatakan fasihu fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasiru fil ardi, ada yang begitu. Fasihu fil ardi juga ada yang begitu, ya. Fasiru fil ardi, berjalanlah fil ardi. Fil ardi, berjalanlah fil ardi. Fil ardi. Bila dimaksudkan fi itu adalah bermakna di dalam, ya, di dalamnya, al ardi itu maksudnya adalah bumi, berarti perintah berjalan ini adalah masuk ke lorong-lorong bumi, ya, ke tanah, demikian. Namun tidak demikian maksudnya, dan orang yang memahaminya, ya, dan kita lihat bila di dalam terjemahan-terjemahan itu maksudnya berjalanlah di permukaan bumi. Maksudnya di atas buminya. Jadi fi itu bermakna ala. Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan lihatlah, ya, berjalanlah di permukaan bumi, lalu lihatlah bagaimana hasil dampak akhir, dampak keburukan bagi orang-orang yang mendustakan, demikian. Baik, jadi fi itu bermakna ala. As-sama itu bermakna langit. Maka firman Allah ini dan nanti yang semisalnya dari dalil-dalil yang sahih, ya, menetapkan seperti firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 16 ini, aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap zat fis sama, maksudnya adalah tafsiran pertama alas sama, di atas langit, zat yang berada di atas langit, ya, bahkan di atas, ya, di atasnya arsy Allah Subhanahu wa taala, demikian. Makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi, itu arsy Allah Subhanahu wa taala, demikian. Allah berada di atas arsy tersebut. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, tafsir yang kedua dari, ya, fis sama ini, fis sama adalah fi bermakna dzarfiyah, yaitu keterangan tempat yang artinya di, ya, di dalam. Maka as-sama ini adalah bermakna al-ala, ya,
Al-ala yaitu ketinggian. As-sama bermakna al-ala. Jadi dia adalah sumu. As-sama as-sumu. Al-ala al-ulu yaitu ketinggian. Demikian. Oleh karenanya firman Allah ini, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman ya terhadap zat yang berada di atas yang berada di dalam ketinggian di atas langitnya. Demikian, seperti itu. Nah, ini dia tafsiran yang tepat bagi firman Allah ini. Yang semisal dengan itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama wa ana aminu man fis sama." Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku adalah orang kepercayaan zat yang fis sama, di dalam ketinggian di atas langitnya. Demikian. Itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hal yang sama juga ketika ada seorang budak wanita, yaitu budak wanita milik dari Muawiyah bin Al-Hakam, yang ketika itu dia ingin bebaskan karena dia telah melakukan kesalahan terhadap budak tersebut. Yaitu budak tersebut dipukul olehnya karena ketika budak itu bertugas untuk mengembalakan gembalaannya, ternyata ada satu ekor gembalaan yang diterkam oleh serigala. Maka Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu marah lalu memukulnya. Namun dia menyesal setelah itu, lantas dia ingin membebaskan. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melaporkan tentang kejadian itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu untuk menghadirkan budak tersebut, ya, dengan maksud untuk mengujinya sebelum dibebaskan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya setelah hadirnya budak wanita itu di hadapan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah bertanya dua hal kepadanya. Yang pertama adalah Ainallah. Pertanyaan, Ainallah, di mana Allah? Maka budak tadi mengatakan fis sama, fis sama. Maka fis sama seperti yang kita sebutkan, ya, dalam menafsirkannya ada dua tafsir, ya, milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksud fis sama, maka tafsir yang pertama adalah alas samai al-mabniyah, di atas langit-langit yang diciptakan oleh Allah itu. Tafsir yang kedua adalah fis sama, maksudnya adalah fil ala ay fil ulu, yaitu di dalam ketinggian. Jadi Allah tinggi. Ini menunjukkan, ya, penyebutan secara gamblang tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu, ya, tinggi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya hadis riwayat Muslim. Ya. Kelanjutan dari budak tersebut ketika ditanya oleh Nabi SAW setelah pertanyaan pertama, maka pertanyaan kedua adalah waman ana, siapa saya? Maka budak tadi mengatakan anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena sesungguhnya dia seorang wanita beriman. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini adalah keimanan yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara bentuk keimanan adalah mengimani Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas langit, di dalam ketinggian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ketinggian yang tidak ada satu makhluk pun, ya, yang meliputinya, yang berada bersamanya. Demikian, ya, tidak ada satu makhluk pun. Ketinggian Allah sendiri adalah ketinggian zatnya, yang tidak ada satupun makhluknya yang bersama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena alam makhluk berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dalil-dalil atau kita akan menyebutkan tentang bentuk ragam ya pendalilan yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi zatnya. Yang keempat kita sebutkan bahwasanya terdapat dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan secara gamblang tentang naiknya kepada Allah Subhanahu wa taala ya hal-hal yang disebutkan di dalam dalil tersebut. Ya. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Berikut ini akan disebutkan yang naik adalah malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naik para malaikat itu dan ar-ruh yaitu malaikat Jibril kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik. Ya, naik. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, tidaklah ada sesuatu yang naik kepadanya melainkan ya berada di atas. Tidaklah ada sesuatu yang lain itu naik kepadanya melainkan sesuatu tersebut itu berada di atas. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, seperti ungkapan seseorang ya, saya naik menuju kamar atas. Kan begitu. Ya. Maka berarti dia naik tangga. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwasanya kamar tersebut berada di atas. Kita katakan dengan bahasa yang lain. Ya. Saya naik pohon untuk mengambil buah. Ya. Saya naik pohon untuk mengambil buah. Maka tidaklah seseorang itu naik pohon untuk mengambil buah, ya. Tidak seseorang yang mengucapkan seperti ini, melainkan kondisi buah itu berada di atasnya. Seperti itu. Ini logis. Ya. Ini penyebutan yang gamblang. Ya. Mudah untuk dipahami. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini tentunya ketika para malaikat yang pemimpin mereka diantaranya, ya, yang pemimpin mereka itu di antara malaikat itu ada pemimpin mereka yaitu malaikat Jibril alaihissalam juga naik itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Fatir ayat 10. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, kepadanya lah, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yas'adul kalimut thayyibu, naik kalimat ungkapan yang baik itu. Seperti zikir, doa, ya, ungkapan la ilaha illallah, naik kepadanya itu kepada Allah. Nah, tentunya ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas para makhluknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ya tentang penyebutan di dalam dalil hadis. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan, ya, dalam hadis juga disebutkan. Kita menyebutkan dalil dari hadis, ya, di mana hadis yang begitu panjang menyebutkan tentang ya mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu hadis tentang Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian baru Mi'raj naik ke langit. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Naik ke langit ini kemana? Menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas. Ya.
Kalaulah seandainya para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tempat. Maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala ya mengundang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kisah yang begitu menakjubkan ini sampai menuju langit lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai-sampai ya ada pertanyaan yang diajukan oleh istri beliau yang tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika malaikat Jibril pun tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika sudah naik ke langit yang ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa menyertai karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tidak menyatu antara ya makhluknya termasuk Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang tercinta, ya, yaitu apakah Anda melihat Rabb Anda? Wahai Rasulullah, tidakkah Anda melihat Rabb Anda? Kira-kira demikian. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, nurun fa anna arahu. Nur, ada cahaya, gimana? Bagaimana bisa melihatnya? Ya. Hal tara rabbaka? Hal tanzuru ila rabbika? Apakah engkau melihat kepada Tuhanmu? Maka ya, Rasulullah mengatakan, ya, nurun fa anna arahu, ya. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan secara gamblang ya tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya. Ya, zat Allah berada di atas seluruh makhluknya. Mestinya ya kita yang mengingat tentang kisah Isra Mi'raj ini, dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW secara gamblang jelas, ya. Maka di antara faidah ya dari mengenal Isra Mi'raj Nabi SAW ini adalah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zatnya berada di atas seluruh makhluknya, tidak bergabung dengan makhluknya, tidak menyatu dan tidak melebur dengan makhluknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan ragam ya variasi ya pendalilan dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Namun ini kita akan sebutkan dari Al-Quran saja ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada zatnya di atas seluruh makhluknya, yaitu penyebutan secara gamblang. Ini yang kelima, penyebutan secara gamblang dan jelas di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, kitab sucinya kepada hamba-hambanya. Demikian. Begitu juga turunnya Jibril alaihissalam ya dengan membawa Al-Qur'an. Nah, tentunya turun para muslim rahimani rahimakumullah ya, turun ini menurut orang-orang yang berakal adalah ya turun dari ketinggian menuju bawah. Demikian ya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 4 contohnya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang mereka beriman ya dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan wahyu yang diturunkan ya kepada orang-orang sebelummu. Itu wahyu Al-Qur'an maupun kitab-kitab suci yang Allah turunkan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, menunjukkan bahwa ya zat yang menurunkan itu berada di atas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti contohnya seseorang mengatakan ya
turunkan ya, turunkan barang-barang itu. Maka ungkapan ini adalah ya, menunjukkan bahwasanya ungkapan tersebut diarahkan kepada orang yang berada ya, yang berada di atas. Turunkan barang-barang yang ada di sisimu itu. Ya, turunkan barang-barang yang ada di sisimu itu. Artinya bahwa orang tersebut yang diajak bicara ini adalah berada di atas orang ini. Lalu dia pun menurunkan barang-barangnya. Seperti itu. Ini satu yang mudah untuk dicerna dan dipahami oleh akal. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Ruhul Qudus maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Itu nazzalahu, ya. Nazzalahu, menurunkannya. Ruhul Qudus yaitu malaikat Jibril menurunkannya, yaitu kitab suci atau wahyu itu min rabbik, dari Rabbmu. Menunjukkan bahwasanya Allah memang berada di atas. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan ya bentuk ragam penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya. Ya. Yaitu penyebutan secara gamblang tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap malam. Dan ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke langit dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir." Hina yabqa sulusul lailil akhir. Fayaqulu man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hatta yatlu'a al-fajru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, turun Rabb kita tabaraka wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala, ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa malam itu sepertiga akhirnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang mau berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan, siapa yang mau meminta kepadaku sehingga aku penuhi permintaannya, dan siapa yang mau memohon ampun kepadaku sehingga aku ampunkan. Demikian. Dan itu sampai terbitnya fajar. Hadis ini mutawatir, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, mungkin ada yang mencoba untuk ya memahami hadis ini. Ya. Perlu kita ketahui, ya, hadis ini di penggalan awalnya ini berbicara tentang perkara yang gaib, yaitu sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap malam. Ketika malam itu tersisa sepertiga akhirnya. Penggalan berikutnya menetapkan bahwa tentang apa? Tentang motivasi untuk berdoa, meminta kepada Allah. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika berbicara seperti yang pernah kita tetapkan, ketika berbicara tentang perkara-perkara yang gaib, di antaranya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan gunakan akal untuk mencerna dan memahaminya, namun gunakan hati untuk mengimaninya dan meyakininya. Demikian. Bagi orang yang berusaha untuk, ya, atau bagi orang yang telah mentakwil, yang suka mentakwil, ya, maka mereka berusaha untuk mencerna dan memahami hadis ini. Terkhusus adalah permasalahan tentang sifat turun Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk memikirkannya. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam?
Ketika malam itu sepertiga, tersisa sepertiga akhirnya. Ke langit dunia Allah turun. Sementara malam itu, menurut penelitian, itu terus sepertiga akhir malam itu bergerak. Lalu mereka pun berpikir, kalau demikian, berarti Allah tidak akan naik-naik. Turun terus. Demikian. Seperti itu. Lalu turunnya bagaimana? Kalau sudah turun berarti menyatu dengan makhluknya. Karena ke langit dunia. Karena langit dunia itu langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, berarti di atas Allah. Lihat, ini adalah bentuk takyif. Membayangkan bagaimana bentuknya. Ini bentuk penyimpangan. Bahkan dia berusaha untuk tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Turunnya Allah dengan makhluknya. Ini tamsil. Para muslim rahimani rahimakumullah. Ini permasalahan gaib. Ini permasalahan gaib. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan gunakan akal untuk mencernanya dan memahaminya, karena akal itu terbatas. Maka gunakan iman untuk meyakininya dan mengimaninya. Begitu, gunakan hati untuk mengimaninya dan meyakininya. Selesai urusan. Ini sabda Rasulullah, kita yakini demikian. Memang demikian Allah turun ke langit dunia. Demikian. Setiap malam, ketika malam itu tersisa sepertiga akhirnya. Selesai. Urusan tidak ada lagi untuk mencerna dan memahaminya. Untuk berikutnya adalah hadis ini menjadi motivasi bagi kita untuk berdoa ketika di sepertiga akhir malam. Bukan malah merenungkannya. Mestinya dijadikan hadis ini untuk sebagai perenungan bagaimana saya bisa mendapatkan doa yang makbul, permintaan yang dipenuhi, dosa-dosa yang diampuni. Begitu. Bukan malah menjadikan akal itu melakukan sebuah tindakan yang di luar kemampuannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan selesaikan dikit lagi. Ya. Namun saya khawatir waktu kita tidak cukup. Tidak mengapa, kita pending saja. Ya, karena ada insyaallah taala hari esok. Kita berharap ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita di esok hari dan seterusnya untuk bisa membahas tentang akidah tauhid ini. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ya. Barangkali kita lanjutkan bukan kepada penjelasan materi, akan tetapi kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya punya pertanyaan dari teman saya. Tapi saya tidak punya ilmu untuk menjawabnya. Jika anak perempuan menikah, kemudian masuk agama lain. Disebutkan di sini nama agamanya, kita sebutkan saja masuk agama lain, berarti murtad. Apakah orang tua di akhirat akan bertanggung jawab juga? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khaira. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Nah, tentunya ini harus dengan rincian, ya. Dengan rincian. Nah, bila tentunya orang tua menjadi penyebab utama, menjadi penyebab pendorong untuk anak tersebut masuk, pendorong langsung ceritanya ini ya. Yang kita katakan adalah orang tua menjadi penyebab dan pendorong langsung. Ya.
untuk anak tersebut murtad dari agama Islam, maka orang tua tentunya akan menanggung akibat ya kemurtadan anaknya tersebut. Demikian. Kalau menjadi penyebab langsung. Ya, menjadi penyebab langsung. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ya. Tapi adakah orang tua yang menjadi penyebab langsung? Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, kalau orang tua tersebut adalah orang tua yang muslim dan baik agamanya, insya Allah tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang mengajak kepada petunjuk kebenaran, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Dan siapa saja yang mengikuti dan siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, ya tentunya kekufuran ini. Dia ajak, dia dorong, dia motivasi. Ya. Dia perintahkan. Maka dia mendapatkan dosa dari dosa orang yang mengikutinya, yaitu mengikuti petunjuknya, mengikuti ya perintahnya, mengikuti ya nasihatnya, tentunya nasihat keburukan tentunya kan begitu ya. Maka dia mendapatkan dosa dari dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya, demikian seperti itu ya. Baik, ini rincian yang pertama tentunya ya. Bila orang tuanya menjadi penyebab langsung. Bagaimana apabila orang tuanya tersebut tidak menjadi penyebab tidak langsung, tapi akhirnya akan menjadikan anak tersebut ya ternyata jatuh ke dalam kesesatan ya, bahkan kemurtadan, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, maka kita katakan sebesar ya sumbangsih. Apakah sumbangsi ini bentuknya karena kelalaian, ya, karena kurang perhatian, ya, kurang didikan, yang itu menjadi kewajiban orang tua, maka sebesar itu orang tua menanggungnya. Seperti contohnya, ya, orang tua lalai dan abai terhadap pendidikan anak, ketika anak ini berada di bawah pengawasan pendidikannya. Ketika pendidikan masih kecil, ya, apakah diberikan pendidikan agama yang cukup sampai dewasanya? Seperti itu. Demikian. Begitu juga anak wanita ini, apakah dia ketika hendak menikah, adakah orang tua ini yang mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu atau fa'ankihuhu fa illam taf'alu takun fitnatun fil ardi au fasadun arid." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, apakah orang tua ketika hendak menikahkan putrinya ini, apakah sudah menseleksi orang yang datang tersebut ya dengan melihat agamanya, bagus agamanya atau bagus akhlaknya? Bila ternyata zahirnya bagus agama dan akhlaknya, dan itu sudah dibuktikan contohnya, tapi ternyata orang ini lihai, orang ini jago di dalam menyembunyikan ya hakikat dirinya, yang ternyata ingin menikahi ya putri seorang muslim adalah untuk membawanya kepada agamanya. Kalau ini tidak diketahui oleh orang tua, maka tidak ada dosa bagi orang tua yang tidak mengetahuinya. Karena dia sudah melakukan ya upaya untuk melihat agamanya dan melihat akhlaknya. Demikian. Seperti itu.
Apabila datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW, orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengannya. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi ya bala di permukaan bumi ini dan kerusakan yang parah demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya demikian. Ya. Nah, kalau orang tua contohnya sudah memberikan pendidikan yang cukup, ya. Tidak ada tidak ada kekurangan insyaallah taala, ya. Dicarikan juga jodoh yang cukup bagus agama dan akhlaknya, demikian. Di mana ya ternyata jodohnya ini juga belajar di pesantren. Walaupun diketahui contohnya mu'alaf contohnya, belajar di pesantren, bagus agamanya, ternyata dia sembunyikan ya tujuan busuknya, demikian ya. Maka dan berhasil contohnya menjadikan sang putrinya ini, menantunya ini menjadikan istrinya yaitu putrinya, putri dari orang tua ini menjadi murtad. Nah, ini di luar kemampuan orang tua dan insya Allah taala orang tua tidak akan mendapatkan ya keburukan, ya dampak buruknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi upaya saya agar suami saya bisa menjalani sunnah. Setiap saya ajak kajian tak mau Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Ummu Fajri, pesisir selatan Sumatera Barat. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan keberkahan kepada sang penanya dan kepada kita semua, memberikan keteguhan, keistiqomahan di atas kebenaran, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW dan memberikan hidayah juga kepada keluarganya termasuk suaminya. Amin. Baik, apa sih usaha yang bisa dilakukan ya untuk menjadikan orang terdekat ya ini bisa mendapatkan hidayah sunnah? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, secara umum ya bukan hanya keluarga terdekat ya, ini yang harus kita lakukan untuk bisa hidayah ini tersebar. Pertama sekali adalah kita memiliki ilmu. Ya, pertama sekali kita memiliki ilmu tentang sunnah itu. Ya, tentang kebenaran itu. Ini dia, ini secara umum. Agar nanti kita mengetahui apa yang hendak kita dakwahkan ini, yang kita ajak. Demikian, seperti itu. Jadi kita belajar seperti itu. Lalu bagaimana bila ternyata kita belum belajar secara utuh, sementara kita tahu ini sebuah kebenaran. Dan kita inginkan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, mereka mendapatkan hidayah ini. Bagaimana? Baik. Yang kedua yang bisa kita lakukan ya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bahwasanya hati itu ada di tangan Allah, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu membolak-balikkan bagaimanapun yang Dia inginkan. Demikian. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hati kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jangan lupa pula kita mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah juga kepada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kandung kita, saudari-saudari kandung kita, karib kerabat kita. Demikian. Minta kepada Allah. Secara khusus ya, mintakan kepada orang yang kita inginkan agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Ini dia. Ya. Makanya ada doa yang berbunyi seperti ini, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas
ya agamamu, demikian. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya. Walaupun doa ini adalah doa-doa untuk keteguhan. Ya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa agar hidayah itu bisa diberikan kepada suami contohnya, istri contohnya, demikian. Secara khusus, tidak perlu dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya. Silahkan dengan bahasa Indonesia. Atau kalau ini Sumatera Barat, maka mungkin dengan bahasa Padang yang santun dan lembut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Silahkan minta kepada Allah. Dengan menangis tentunya, ya. Dengan yakin bahwasanya Allah akan memberikan hidayah. Dengan adab-adab doa seperti itu. Demikian. Ya. Ketuk, ya. Pintu Allah, pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mintakan hidayah itu agar bisa diberikan kepada orang-orang yang kita cintai. Dan ditetapkan hidayah itu kepada diri kita dan kepada mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Kemudian secara khusus sang penanya, karena seorang istri, maka ya berikutnya yang ketiga adalah jadilah istri yang solehah. Istri yang solehah yang memenuhi hak-hak suami. Taati perintah suami, keinginan suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Penuhi. Penuhi tanpa banyak bertanya, tanpa berkeluh kesah. Demikian. Selain kita akan mendapatkan pahala dan niatkan itu sebagai bentuk apa? Mendakwahi suami. Secara logis, seorang suami ya, ketika mungkin mendapatkan istrinya dahulu ketika di awal nikah, tentunya saya menduga dengan kuat bahwasanya barangkali sang penanya ini dahulunya bukanlah ya orang yang barangkali jauh-jauh dari suaminya dari sisi ya kualitas keagamaannya. Mungkin saat inilah baru mendapatkan hidayah atau beberapa waktu yang lalu atau sudah lama. Namun bukan dari asalnya mengenal ya hidayah sunnah, hidayah ya mengikuti petunjuk Nabi SAW di dalam agama. Nah, sang suami dia akan merasakan secara fitrahnya, demikian pula secara logikanya, bahwasanya istri dia akan berpikir dahulu ketika dia mungkin biasa seperti dirinya, didapatkan karakter-karakter yang mungkin jauh dari harapan, sifat-sifat yang masih jauh dari keinginan. Namun ketika sudah belajar agama, mengenal tentang petunjuk Nabi SAW, ya, tentunya ada perubahan. Maka perubahan ini harus ya memberikan manfaat bagi diri orang yang berubah, demikian pula bagi orang sekitarnya. Akhlak mulai bagus, ya, hak-hak mulai dipenuhi, saling menutup aurat ketika keluar rumah, ya, akidah sudah dibenahi, demikian. Akhlak pun diiringi untuk adanya perubahan padanya, ya. Berbicara yang lembut kepada suami, santun kepada orang tua, sayang kepada anak-anak, demikian. Seperti itu. Tidak banyak merepet kata orang Medan. Ya. Berbicara ya hal-hal yang baik saja, membicarakan hal yang baik saja. Kalau tidak maka diam. Banyak tersenyum, ya. Demikian. Melakukan sesuatu dengan sukarela, dengan senang hati. Ya. Pekerjaan rumah yang itu merupakan bentuk ibadah. Seperti itu. Ya. Maka tentunya sang suami ini akan berpikir, tak mungkin suami ya dia tidak akan berpikir. Dia punya hati, dia punya akal. Hatinya akan merasa, akalnya akan mencerna. Akan muncul dalam benaknya, dulu istriku sebelum dia mengenal nih kajian yang mungkin dia benci saat ini.
itu begitu kasar, namun Masya Allah baik sekali saat ini. Akhlaknya begitu mulia, tutur katanya begitu manis. Ya. Demikian. Sayang kepada anak-anak. Ya. Begitu juga cinta dengan ya, orang-orang dekatnya. Ya. Orang-orang yang memang harus dia cinta. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Logika ini akan mencerna. Tidaklah ada sesuatu yang menjadikan orang lain itu baik, melainkan sesuatu itu baik. Nah, munculkan kesan ini kepada siapa saja. Nah, berdakwah itu tidak mesti dengan lisan. Dakwah itu bisa dengan bilhal, yaitu bil akhlak al-karimah, dengan akhlak mulia, dengan adab-adab. Demikian, seperti itu. Ya. Karena orang yang didakwah itu punya akal. Mereka akan bisa mencerna dan berpikir bahwasanya tidak ada sesuatu yang menjadikan seseorang itu baik yang dahulunya jelek buruk, melainkan sesuatu itu baik. Dia ketahui ini sesuatu yang ada pada kajian-kajian sunnah ini. Merubah seseorang menjadi baik. Maka perlahan tapi pasti, insya Allah ta'ala, lebih-lebih. Ya, orang di sekitarnya mendoakannya. Orang ini akan mendapatkan hidayah dari Allah. Insya Allah ta'ala. Demikian. Ya. Dan alhamdulillah ya kita dapatkan. Ya, saya menduga kuat bahwasanya ya saudari kita ini ya sang penanya ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan ya untuk terus berada di atas ya petunjuk hidayah, begitu juga di atas kebenaran, di atas hidayah sunnah ini. Saya yakin tidaklah ya mengetahui dan bertanya kepada kita ini, melainkan ada media yang bisa dilihat. Mungkin melihat kajian ini dari YouTube atau mungkin dari televisi, ya satelit. Maka insya Allah Taala ya ini diantara bentuk dakwah juga. Barangkali nanti ya ketika ada titik nadir mungkin begitu ya, titik di mana kejenuhan, dan ketika itu dia mendapatkan satu hambatan, satu masalah yang tidak bisa keluar, mungkin dia akan dapatkan solusinya, nasihat yang tepat, dan disitulah mungkin bermula hidayah bagi dirinya. Berdoa dan jangan pernah berputus asa. Demikian, iringi dengan akhlak-akhlak mulia. Demikian ya, ini semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara kita mendidik anak agar anak tersebut menjadi anak yang saleh seperti yang kita harapkan? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau dari awal ya ini dimulai dengan pemilihan pasangan hidup yang saleh atau solehah. Ya tentunya ya kalau bahasa kita bibitnya begitu ya, itu harus dipilih. Nah, begitu ya. Jadi milih pendamping itu harus dilihat juga ya bibitnya. Ya, ini akan menjadi calon bagi tumbuh kembangnya generasi seterusnya ya dari kita. Ya kalau kita laki-laki, maka tentunya nantinya ya akan muncul darinya ya anak-anak. Oleh karena kita harus memilih istri yang solehah begitu. Nah kalau seorang wanita, maka tentunya nanti darinya akan juga muncul keturunan yang dia menjadi pemimpin ya. Oleh karenanya harus pilih imam, calon imam yang soleh, demikian seperti itu. Ini di awal ya. Kemudian ya berikutnya di dalam contohnya proses ya mungkin kehamilan seperti itu juga harus dilihat ya, lebih banyak ya dilakukan amal-amal soleh, karena ketika itu sedang penurunan ya genetik, proses genetika
ya, itu mengalir kepada anak tersebut ketika anak itu berada dalam kandungan, demikian. Maka ini juga harus diperhatikan, banyak melakukan amal-amal soleh. Kalau seorang ya orang tua menginginkan agar anak tersebut bisa menghafal Quran, maka ketika itu banyak-banyak mempelajari Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, seperti itu, ya, demikian, seperti itu. Ya. Kalau ingin contohnya anak tersebut berbakti sama orang tuanya, maka perbanyak ketika itu bakti dengan orang tua yang masih hidup. Sering datang berkunjung memberikan hadiah, begitu. Ya. Bergantian contohnya orang tua sang suami juga demikian, ya, dikunjungi, ya, begitu juga didukung oleh istri. Nah, sebaliknya juga demikian, sang suami mendukung, ya, agar sang istri berbakti kepada orang tuanya, demikian, seperti itu, walaupun dengan jarak yang jauh terpisah, ya, dengan jarak mereka, demikian bisa, ya, dengan memberikan hadiah, bertegur sapa lewat media sosial atau telepon, demikian, dan seterusnya, demikian, ya. Dan jangan lupa doa untuk anak, ya. Berdoa, lebih-lebih doa orang tua adalah makbul. Doa yang diajarkan oleh Nabi yang saleh, ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, karuniakan untukku anak-anak dari anak-anak yang soleh, demikian. Seperti itu, doa seperti ini, minta anak yang soleh. Selain jadikan diri kita sebagai anak yang soleh di hadapan orang tua kita, maka akan mengalir secara genetik, ya, dan Allah akan balas, ya, kebaikannya. Itu dengan cara dijadikan anaknya anak yang soleh, demikian, seperti itu. Walaupun orang tua sudah wafat, maka tidak masalah, berbakti dengan melakukan amal-amal soleh. Maka insya Allah ta'ala anak-anak ini kelak pun, walaupun saat ini mungkin kita belum meridhoi akhlaknya, tapi kelak, ya, anak ini Allah akan jadikan, ya, sebagai anak yang soleh walaupun kita tak melihatnya. Mungkin sudah wafat kita. Kenapa? Karena kita telah, ya, melakukan sebuah bakti kepada orang tua kita. Bakti kepada kedua orang tua kita lakukan walaupun sang anak tidak melihat kita. Kita lakukan bakti kepada orang tua kita, maka Allah akan balas, karena memang dunia ini berbalas. Al jaza min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalnya. Bakti dibalas bakti, berbuat baik dibalas kebaikan, ya, berbuat kebaikan dibalas kebaikan, berbuat keburukan dibalas keburukan bila tidak dimaafkan, demikian. Saya tidak bisa mendapatkan, ya, satu cara yang ampuh, ya, yang ini yang ampuh sekali, ya, melainkan, ya, bukti nyata, ya, bukti nyata kita perhatian dengan anak, memperhatikan pendidikan agamanya, kemudian berikutnya kita praktekkan agama itu pada diri kita. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka anak ini akan menyaksikan dan melihatnya. Bila pun tidak melihatnya, anak-anak kita tidak melihat bakti kita kepada orang tua kita, sesungguhnya Allah tidaklah lupa. Ya, Allah tidak lupa dengan kebaikan ini, maka Allah akan jadikan anak-anak kita itu berbakti kepada kita, insya Allah ta'ala, demikian. Walaupun saat ini ketika kita hidup kita belum bisa meridhoi sikap anak dan karakter anak, namun mungkin, ya, setelah wafat kita. Dan ketahui itu karena kesalahan kita, mungkin kesalahan pendidikan kita, juga dikarenakan kita abai terhadap hak-hak orang tua kita, yaitu bakti kita kepada mereka, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak, kalau bertanya, mengucapkan salam, kalau bisa jangan diringkas Pak, ya. Demikian, ya. Ini bisa kok, ada yang sudah bentuknya ini
tulisan yang baku itu tinggal di copy paste itu lebih bagus Pak ya, daripada kita singkat ya. Ini sekedar untuk meluruskan, semoga bisa diterima sarannya ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apakah orang Islam itu bisa dikatakan muslim sedang dia tidak mengerjakan sholat, dan orang muslim itu belum tentu mukmin? Orang muslim sifatnya baru mengerjakan sholat, kalau orang mukmin sifatnya mendirikan sholat. Karena orang muslim itu qauli qalbi ya. Kemudian satu tujuan, belum sinkron. Kalau orang mukmin perbuatan perkataannya, hatinya sinkron seiring. Apakah orang Islam itu harus seperti itu Pak Ustadz? Mohon jawabannya, penjelasannya. Orang mukmin sudah pasti dia beriman ya. Orang arti iman diniatkan di hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau pertanyaan saya kalau salah maka diluruskan. Pak Idris dari Depok. Maaf Pak ya, ini agak sedikit panjang sekali. Baik, saya akan jawab dengan ringkas bahwasanya betul bahwasanya ya, tingkatan dalam Islam itu ada 3. Yang ini pernah ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Yang pertama adalah Islam, ya iman, baru ihsan. Memang seseorang yang dia Islam ya belum tentu dia sampai ke level iman ya, belum juga sampai kepada level ihsan, demikian ya. Jadi orang yang beriman dengan iman yang benar, maka dia sudah pasti orang Islam, demikian. Ini tingkatan dalam tingkatan ya. Adapun orang yang ihsan, maka dia sudah pasti punya iman dan saya seorang muslim, demikian ya, seperti itu. Namun ini bukan berarti kita menghilangkan ya keimanan dari seorang muslim. Orang yang Islam tentunya dia punya iman, tapi asal iman tentunya ya, dan tak boleh kita untuk mengkafirkannya, seperti itu ya. Tidak boleh kita mengkafirkan seorang muslim karena tentunya dia punya asal iman insyaallah taala sesuai dengan zahirnya, demikian. Hanya saja apakah dia memiliki iman yang sempurna? Belum tentu ya, belum tentu ya. Orang yang memiliki iman yang sempurna maka nantinya dia akan melampaui sampai kepada level ihsan, demikian. Dan ini belum kita bahas pembahasan ini ya, seperti itu. Jadi betul ini level-level, tapi saya ingatkan bahwasanya bukan berarti seorang muslim Islam yang Islam itu bukan dia tidak punya iman, dia punya iman, disebut dengan asal iman. Ya, pondasi imannya ada. Hanya saja apakah dia setelah sempurna imannya? Nah di sini ya belum, ya demikian. Ya. Ada orang yang mengatakan amanah kami beriman, padahal baru masuk Islam, maka tentu belum, karena imannya belum sempurna. Maka dia dikatakan aslamna, kami ini adalah orang Islam. Karena untuk menjadi orang yang beriman ini punya proses pembiasaan, proses terus dia belajar, terus sampai nanti dia punya iman. Bahkan nanti setelah itu akan masuk proses kepada tingkatan berikutnya, yaitu menjadi seorang muhsin, orang yang punya tingkatan ihsan, masuk kepada tingkatan ihsan. Sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti ketika seorang muslim yang baru masuk Islam itu tidak ada imannya, ya. Seperti itu. Apakah orang yang tidak sholat itu dia bukan seorang mukmin? Maka kita katakan insyaallah taala selagi zahirnya kita lihat dia orang Islam, dia punya asal iman walaupun mungkin kecil ataupun sedikit. Yang jelas adalah kita yakini dia seorang yang muslim ya dan punya iman tapi asal iman walaupun dia tidak sholat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan masih muslim, mukmin, demikian. Ya, seperti itu. Saya condong bahwasanya pendapat yang kuat adalah dia masih mukmin, muslim. Ya, yaitu seorang muslim yang punya asal imannya, demikian, ya. Seperti itu. Demikian, wallahu taala alam. Barangkali kita cukupkan dulu kajian kita pada pertemuan kali ini, ya. Insyaallah taala kita akan bertemu pada waktu berikutnya. Dan ini mendekati waktu sholat ya, zuhur di wilayah Medan. Kita cukupkan, dan tentunya ada kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan dalam penyampaian. Saya mohon maaf
Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.